Assalamualaikum, materi kita hari ini pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra yaitu bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberikan penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra yang sedang dihadapi kritikus. Kalau esai yaitu karangan yang berisi kupasan atau tinjauan tentang suatu pokok masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi yang disusun secara populer berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya atau bersifat subjektif. Perbedaan kritik sastra dan esai. Kalau kritik sastra, cara penulisannya itu terbatas, lingkupannya sastra, bersifat objektif dan harus menyertakan alasan dan bukti baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan esai, cara penulisannya bebas dan bersifat subjektif. Ciri-ciri kritik sastra: 1. Memberikan tanggapan terhadap objek kajian atau hasil karya sastra. Yang keduanya, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra. Yang ketiga, bersifat objektif. Dan yang keempat, memberikan solusi atau kritik konstruktif. Yang kelima, tidak menduga-duga. Dan yang keenamnya adalah memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Ciri-ciri esai: yang pertama, merupakan prosa, artinya dalam bentuk komunikasi tertulis berisi gagasan. Yang kedua, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang ketiga, ciri khasnya, seorang penulis esai yang baik memiliki karakter tulisan yang khas yang membedakan dengan tulisan orang lain. Yang keempat, selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Jenis-jenis kritik sastra. Berdasarkan bentuk, kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menentukan perangkat istilah yang berhubungan, perbedaan-perbedaan, dan kategori-kategori untuk diterapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria atau standar atau norma untuk menilai karya sastra dan pengarangnya. Yang keduanya, kritik terapan merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Misalnya, buku Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik Sastra jilid kedua tahun 1962 yang mengkritik sastrawan dan karyawan, diantaranya Muhammad Ali, Nugroho Noto Susanto, Subagio Sastrowardoyo, dan lain sebagainya. Berdasarkan pelaksanaan, 1. Kritik yudisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik, serta gayanya, dan mendasarkan pertimbangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan karya sastra. Yang kedua, kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Kritik induktif meneliti karya sastra sebagaimana halnya ahli ilmu alam meneliti gejala alam secara objektif tanpa menggunakan standar tetap di luar dirinya. Kritik impresionistis adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan atau impresi kritikus yang ditimbulkan langsung oleh karya sastra. Kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Karya ini menekankan pada unsur-unsur intrinsik. Jenis-jenis esai. 1. Esai deskriptif, yaitu esai jenis ini dapat menuliskan objek dan subjek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Dia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, pantai, dan sebagainya. Esai tajuk. Esai ini dapat dilihat di surat kabar atau majalah. Esai ini memiliki fungsi menyatakan pandangan dan sikap suatu surat kabar
atau majalah tersebut berdasarkan isu tertentu. Dengan esai tajuk rencana, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Esai semacam ini tidak perlu mencantumkan nama penulis. Yang ketiga, esai cukilan. Watak esai ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Lewat cukilan ini, pembaca bisa mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, dia hanya memilih bagian-bagian utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Esai pribadi, esai ini hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya akan menceritakan kepada saudara tentang saya dan pandangan saya tentang hidup. Dia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Kemudian ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada bahasa yang serius, dengan nada baca yang serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati tentang topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat kemanusiaan. Esai ini ditujukan kepada cendekiawan. Yang terakhir adalah esai kritik. Dalam esai ini penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra tersebut disebut kritik sastra. Nah, sekarang sistematika teks, kritik sastra, dan esai. 1. Ada pendapat atau teks, argumen, penegasan ulang, kaidah kebahasaan, teks, kritik, dan sastra. 1. Banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan kritik sastra dan esai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.